Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Rahal dari KM 14C. Saya akan mewawancari beberapa narasumber mengenai tentang UU penyiaran. Ayo. Malam. Ya, malam Mas. Dari siapa? Nama saya Rinaldio. Saya kuliah di Universitas Krishna Dwipayana, Jakarta. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang penyiaran. Yang pertama, apa pendapat Anda tentang penyiaran di Indonesia? Pendapat saya tentang penyiaran di Indonesia itu sejauh ini sih cukup bagus ya, meskipun ada beberapa kurang lebihnya ya. Tapi menurut saya sejauh ini sih cukup bagus. Apa Anda tahu tentang penyiaran? Penyiaran Indonesia tahu, tapi untuk pengaplikasiannya kurang begitu paham. Sudah sesuai apa belum sih UU penyiaran tuh dengan penyiaran di Indonesia? Menurut pandangan saya, ya mungkin ada beberapa hal yang mungkin masih harus ada diubah, kayak contohnya kayak sensor atau rating dari sebuah acara. Itu kayaknya masih perlu banyak yang mesti dikategorikan lagi deh, karena media massa saat ini kan udah berkembang pesat banget dan itu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat saat ini, terutama kaum muda. Apa harapan Anda tentang penyiaran di Indonesia? Semoga kedepannya tayangan-tayangannya atau acara-acaranya itu bisa lebih didik lagi ya kaum penerus bangsa, karena itu sangat pengaruh ya untuk mental masa depan dari bangsa ini juga. Saya ada tiga pertanyaan lagi. Soal UU penyiaran pasal 14 bab 10 tentang perlindungan anak, sekarang masih banyak acara yang tidak sesuai dengan anak. Menurut Anda bagaimana mengatasi program yang tentang perlindungan anak? Mungkin salah satu caranya menurut pandangan saya bisa dibuat jam-jam tertentu, mungkin bisa mungkin jam-jam yang malam itu bisa dikhususkan untuk acara-acara yang lebih untuk orang-orang dewasa, 5 orang di bawah umurnya, dan pada setiap tayangannya diusahakan pada setiap program tersebut diberikan rating, jadi para penyimak atau pendengar atau penonton tahu mana acara yang bagus ditonton sesuai umur atau tidak. Terus di sini pada UU penyiaran bab 9 pasal 13 tentang penghormatan terhadap anak terhadap hak privasi dinyatakan bahwa program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi. Terus penyiaran saat ini kan banyak program-program tuh yang materi-materinya tuh hak privasi. Menurut Anda kayak gitu? Saya sangat tidak setuju dengan hal seperti itu ya, terutama contoh itu dari infotainment, karena itu banyak mengangkat cerita-cerita kehidupan pribadi ya, yang menurut saya nggak patut jadi konsumsi publik. Makanya banyak orang yang jadi mencontoh gaya hidup para artis saat ini ya, terutama para public figure bisa dibilang, tapi dia tidak bisa mengaplikasikan dengan tepat, jadi bisa dibilang sebagai salah tempat. Yang terakhir nih Mas, menurut Anda apa yang kurang dari penyiaran di Indonesia? Kalau bisa yang tadi seperti yang sebelumnya itu hal-hal privasi ya, contoh seperti infotainment dan sinetron juga ya. Kalau untuk infotainment ini agak segmen sedikit, saya kurang suka karena hak privasi itu seperti tidak ada harganya sendiri, karena selalu mengusut kehidupan pribadi para public figure, dan public figure itu kan juga manusia dan masalahnya harus berfungsi. Kalau untuk sinetron banyak sekali ya media sosial, di media penyiaran di Indonesia tuh, terutama di televisi kan mengutamakan sinetron sebagai jagoan utama yang menjual. Kalau bisa sinetron tuh lebih masuk akal, dibuat jalan ceritanya dan dididik lagi supaya generasi penerus tidak salah mematikan dari acara tersebut. Oke Mas, makasih ya atas wawancaranya. Tenang bertemu dengan Anda. Ya, dan tadi itu adalah narasumber kita dari mahasiswa. Ada 2 narasumber lagi yang belum adalah masyarakat dan pelaku media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, narasumber kedua saya akan mewawancari tentang UU penyiaran. Ya. Coba Mas. Dengan Ardan. Oh, profesinya apa Mas? Saya entrepreneur di usaha pribadi saya sendiri. Oh, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai penyiaran. Apa pendapat Anda tentang penyiaran di Indonesia pada saat ini? Penyiaran di Indonesia saat ini agak-agak amburadul menurut saya, karena kurangnya sensor dan mungkin ada juga yang kelebihan. Selain itu juga untuk berita sih menurut saya lumayan bagus ya sejauh ini. Anda tahu tentang UU penyiaran? Oh, sayangnya saya kurang tahu.
Menurut Anda apa harapan Anda tentang penyiaran Indonesia? Saya harap pastinya sih lebih bagus, tayangannya lebih mendidik untuk anak-anak, juga ada rating-rating juga yang buat untuk tingkatan dewasa, remaja maupun anak kecil, jadi lebih digolongkan lagi. Oh ya, dalam UU penyiaran pasal 14 bab 10 tentang perlindungan anak, sekarang ini kan banyak tuh acara-acara program televisi yang tidak sesuai dengan anak. Bagaimana menurut Anda? Harusnya mending gak usah disiarin sih daripada ditayangin kayak gitu. Oke. Pada UU penyiaran bab 9 pasal 13 tentang penghormatan terhadap hak privasi dinyatakan bahwa program siaran tentang permasalahan kehidupan privasi tidak boleh menjadi materi. Penyiaran saat ini banyak yang mengandung permasalahan privasi. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya sih harusnya untuk hal-hal privasi tuh nggak patut ya disiarin, jadi kayak orang-orang malah contohin, terus jadi kayak orang-orang malah jadi gengsi ke depannya, jadi kayak mending gak usah disiarin sekalian, apalagi sama hal-hal gosip kayak gitu. Oke. Dan pertanyaan terakhir, menurut Anda apa yang kurang dari penyiaran di Indonesia? Menurut saya terlalu banyak iklan, apalagi itu kurang membuat penonton antusiasnya jadi hilang itu buat nonton. Jadi menurut saya iklannya dikurangin atau enggak ya tayangannya yang lebih berbobot lah dibanding saat ini. Makasih ya Mas atas perhatian, senang bertemu dengan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini narasumber ketiga saya akan mewawancari pelaku media. Ya, nama Bapak Pak? Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak mengenai UU penyiaran. Pertama, apa pendapat Anda tentang penyiaran di Indonesia pada saat ini? Jadi penyiaran di Indonesia ini kalau saya kan kerja di TVRI ya, tahu tentang TVRI, tapi kalau di dalam TVRI sekedar komen mungkin belum tentu 100% betul. Tapi yang jelas penyiaran yang di Indonesia saat ini karena eranya kan kita mengacu pada Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi kan, setelah era reformasi kan keran kebukaan kebebasan informasi itu dilindungi undang-undang. Jadi jelas tayangan-tayangan maupun media cetak, media elektronik itu media semua yang diperlukan jauh beda dengan zaman Orde Baru. Bisa media penyiaran itu dari mulai newsnya, mulai dari infotainment, mulai dari sinetronnya, hampir semuanya bebas ya. Bebas, bahkan ada cenderung ada juga karena bebasnya ada juga yang bebasnya itu dalam kutip kebablasan juga gitu. Tapi khusus untuk TVRI karena di TVRI sangat-sangat ketat. Untuk TVRI itu harus menggunakan kode etik jurnalistik ya, jurnalistik. Jadi tayangan-tayangan itu nggak boleh namanya pasti nggak boleh tidak berimbang, harus berimbang, harus independen, tidak partisan. Karena penyiaran itu menggunakan frekuensi publik, jadi sekiranya seharusnya tidak partisan. Salah satu namanya kalau ada pemerintah sama tidak. Tapi khusus untuk media cetak itu memang ada media-media yang partisan. Tapi yang dalam konteks tadi pertanyaannya kan media penyiaran. Walaupun dalam prakteknya ada yang partisan, ini kalau menurut peraturan karena kita menggunakan frekuensi publik harusnya tidak boleh partisan penyiaran frekuensi publik soalnya. Nah untuk TVRI itu sangat-sangat ketat penyiarannya, mulai dari karena kita dibiayai sama ini negara BPN, kita sebagai TV publik harus menyajikan tayangan-tayangan yang mencerdaskan. Yang kedua Pak, dalam UU penyiaran pasal 14 bab 10 mengenai perlindungan anak, menurut Bapak bagaimana cara mengatasi hal mengenai perlindungan anak? Padahal sekarang ini banyak program yang tidak sampai perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak, tayangan-tayangan yang
sebenarnya tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. Masih aja terjadi ya, seperti kalau ada korban perkosaan banyak atau korban pembunuhan, apalagi menyangkut anak-anak ya, menyangkut anak-anak, kita harus punya empati, rasa empati terhadap, khususnya terhadap keluarga korban, terhadap saksi. Bagaimana mereka manusia juga, kalau setiap saat, setiap detik, setiap waktu kita tayangin berulang-ulang, terutama itu penyiarannya diulang-ulang, itu kasihan nanti si keluarganya kan dia umpamanya nggak melakukan, tapi tanpa diblur gambarnya gitu, terus timbullah rasa traumatik ya, karena keluarganya begini, itu rasa malu. Jadi itu melanggar HAM, sebetulnya melanggar HAM, karena keluarganya kan jadi jadi korban ketidak empatian sebuah media. Yang ketiga, pada UU Penyiaran pasal bab 9, pasal 13 tentang hak privasi, Pak. Sekarang ini kan banyak program-program yang menggunakan materi hak privasi. Bagaimana menurut Bapak tentang hal itu? Jadi ada media itu sebetulnya punya off the record ya. TVRI pun punya, jadi ada tayangan-tayangan tertentu yang nggak boleh disiarkan. Contohnya TVRI juga punya dokumentasi hal-hal yang sebetulnya nggak boleh ditayangkan gitu ya, karena itu kalau ditayangkan bakalan melanggar kode etik jurnalistik itu sendiri. Dan kalau itu dilanggar disiarkan, sebetulnya Dewan Pers itu kalau untuk media cetak itu punya hak untuk menegur si media itu. Dan kalau untuk penyiaran, KPU punya hak untuk menegur si media ini kalau disiarkan, walaupun itu menambah rating atau si penonton itu sangat tertarik, sangat penasaran. Yang sulit dikendalikan kalau di ini media sosial, jaring sosial itu kan sering kan kadang-kadang isu fitnah itu sering muncul di media sosial. Nah itu ini ya. Makanya kita kalau lihat di media jaring sosial itu jangan lekas percaya aja, harus klarifikasi dengan Mbak Google itu. Contohnya gitu ya. Yang terakhir, Pak, apa harapan Bapak tentang penyiaran di Indonesia? Yang jelas kalau penyiar di Indonesia tuh mohon kiranya lebih empati terhadap sesama ya, lebih menggunakan kode etik jurnalistik, lebih menggunakan peraturan-peraturan perundangan yang ada, sehingga kita sebagai orang media kan kewajiban loh beramal ma'ruf nahi munkar, mencegah yang dulu dan mengajak yang kebaikan itu. Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Ya, sama-sama.